Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas tentang proyek Waste to Energy ya, atau lebih dikenal dengan WTE ya. Dimana proyek Waste to Energy ini cukup ramai ya yang bahas karena seperti yang kita tahu bahwa Danantara ini lagi rajin-rajinnya ya, gencar-gencarnya lagi funding untuk Patriot Bond, di mana dananya ini ke depannya akan dibuat untuk proyek Waste to Energy, dan ada beberapa saham juga yang ke depannya akan diuntungkan atau akan berterkaitan ya dengan proyek Waste to Energy. Nah, di episode kali ini kita membahas dan mengulik ya tentang Waste to Energy dan juga potensi-potensi ke depannya ya seperti apa. Nah, kalau kita melihat ya, kita tracking berdasarkan berita yang kita baca, sebenarnya proyek Waste to Energy ini udah dimulai ya semenjak Danantara ini meluncurkan Patriot Bond, di mana Patriot Bond ini targetnya ya, ini cair di bulan Oktober. Jadi Patriot Bond ini seharusnya saat ini udah sedang proses book holding ya, di mana para konglomerat ini udah memasukkan dananya ya untuk mengikuti yang namanya Patriot Bond. Nah, kalau kita lihat beberapa konglomerat di Indonesia sendiri, isunya ya ada 46 investor yang mengikuti Patriot Bond, dimana kalau kita lihat 46 investor ini adalah orang-orang 50 ya, di antara 50 orang terkaya di Indonesia. Dan menurut saya ini sangat aneh ya. Kenapa? Karena kan Patriot Bond ini suku bunganya kan rendah ya, bunganya cuma 2%. Kenapa sih konglomerat ini mau ya memberikan dananya sampai triliunan untuk istilahnya berinvestasi ya, berinvestasi melalui Patriot Bond gitu ya. Ya, menurut saya ini agak cukup aneh, tapi yang pasti sesuai dengan namanya Patriot itu berarti Danantara ini berharap para konglo ini mau ya berjiwa besar untuk bisa menyumbang sebagian kecil hartanya untuk membangun negeri ini, seperti itu. Nah, kalau kita baca juga dana dari Patriot Bond ini akan diarahkan ke proyek Waste to Energy ya, atau proyek untuk mengelola sampah untuk dijadikan sebagai energi. Nah, kalau misal kita baca-baca juga bahwa proyeknya ini akan di launching setelah Patriot Bond-nya ini selesai. Jadi setelah dapat funding baru proyeknya ini akan di launching ya, seperti itu. Dan sebenarnya ini saya udah bahas juga ya di awal Oktober, di mana beberapa saham ya yang saya notice ya, ada Toba, terus ada Wi-Fi, Inet, ini juga ya minggu kemarin sempat saya bahas juga. Terus kalau misalkan kita lihat juga ada Toba, Uasa, dan MHK ini juga nggarap proyek WTE ya. Jadi sebelumnya ini udah lama juga ya saya bahas terkait dengan WTE. Jadi kedepannya akan jadi sangat menarik. Dan kemarin ya kalau kita baca berita juga per tanggal 10 Oktober ya tahun 2025, Danantara ini ngerilis bahwa 33 kota akan menggarap proyek sampah menjadi energi ya. Dan untuk dananya ini membutuhkan 91 triliun. Jadi dari Patriot Bond itu kan udah mendapatkan 50 triliun ya. Jadi 40 triliun selanjutnya kemungkinan besar itu akan didapatkan dari swasta. Dan untuk proyek Waste to Energy sendiri ya, dari Danantara sendiri, ini targetnya ini akan di launching pada bulan November tahun 2025. Jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan teknikal ya, ini kan ada beberapa saham yang berkaitan dengan Waste to Energy ya. Jadi ini ada saham Toba, ini saham MHKI, dan juga saham Uasa. Dan menurut saya untuk
untuk yang paling potensial untuk mendapatkan proyek WTE yang dengan nilainya cukup jumbo ya, itu adalah saham Toba ya. Dimana saham Toba ini kalau misalkan kita lihat dari bulan Mei ya, sampai bulan Oktober, Toba ini sahamnya masih uptrend. Dan menurut saya untuk Toba ini mendapatkan proyek waste to energy itu sangat besar. Cuma di sisi lain, Toba ini masih membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Karena kan kemarin dia kan jual tambangnya ya, seingat saya dia jual tambangnya, terus beli perusahaan pengelolaan sampah milik Singapura, Sembcorp kalau nggak salah. Habis itu dananya dia ini masih kurang untuk garap proyek WTE. Dan menurut saya kedepannya Toba ini berpotensial untuk melakukan right issue seperti itu. Jadi menurut saya kedepannya Toba ini berpotensi ya dalam tanda kutip melakukan right issue dan berpotensi juga akan mendapatkan proyek WTE karena dia udah punya perusahaan yang sudah berjalan di pengelolaan sampah karena dia udah habis akuisisi ya perusahaan asal Singapura. Nah, selanjutnya ada MHKI. Nah, MHKI ini emang lini bisnisnya udah WTE banget ya. Jadi, menurut saya MHKI, kalau misalkan dia mendapatkan proyek, dia itu udah sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi, untuk MHKI menurut saya sangat potensial. Terus dari segi market cap juga, MHKI ini lebih kecil ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan Toba. Makanya pergerakan sahamnya, kalau kita lihat ya dari awal Oktober, itu naiknya lumayan gila ya. Ini dari harga 160-an ya. 160 dia naik sampai per hari ini di 300. Dan selanjutnya ada saham Oasa ya. Oasa ini sahamnya juga kemarin mengumumkan akan ikut menggarap ya salah satu WTE juga. Dan setelah pengumumannya itu sahamnya naik ya, naik lumayan besar dari harga 200-an ke sekarang udah 300. Cuman untuk Oasa sendiri saya notice bahwa sahamnya ini terkenal ya dengan indikasi saham yang repo. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Oasa menurut saya harus mempertimbangkan hal itu ya karena takutnya jika dia gagal repo sahamnya juga bakal turun ya. Jadi kalau misalnya pengennya aman, saya merekomendasikan untuk Toba aja seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian ya pembahasan saya terkait dengan waste to energy. Dan buat teman-teman juga bisa dianalisa kembali ya terkait dengan apa yang saya sampaikan, terkait dengan rekomendasi yang saya sampaikan, bisa analisa kembali karena semua ini bersifat disclaimer ya. Dan untuk yang terakhir kalinya, saya ucapkan ya, selamat buat yang kemarin dia beli saham WiFi karena saham WiFi-nya naik lumayan ya. Sekarang udah hampir 4.000 ya, meskipun tadi sempat 4.000. Kemungkinan besar WiFi di akhir Oktober ini akan mendapatkan berita besar ya terkait dengan kemenangan lelangnya dia. Cuman ini saya nggak mau mendahului berita ya, jadi saya sebutnya disclaimer ya. Semoga WiFi bisa menang lelangnya dia sehingga dia bisa mengembangkan usahanya lebih cepat lagi. Dan yang terakhir, buat yang tertarik untuk menjadi nasabah One Stop Research bisa hubungi 0811-888-4657. Oke, sampai jumpa di next video.